Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Via. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pelayanan prima dan bagaimana sih cara memberikan pelayanan prima saat menjadi tour leader. Excellent service atau biasa disebut juga dengan pelayanan prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik adalah kualitas pelayanan yang memenuhi kepuasan dan kebutuhan pelanggannya. Dalam konsep excellent service, yang baik sebenarnya didasari dengan 7A plus S. Attitude, attention, action, ability, appearance, accountability, affirmation, dan simpati. Kualitas pelayanan dalam biro perjalanan wisata berperan sangat penting untuk memajukan industri pariwisata, di mana seorang tour leader dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wisatawan. Berikut ini akan saya contohkan bagaimana menjadi seorang tour leader yang baik dalam memandu wisata, dalam perkenalan, menerangkan objek wisata, hingga sampai di tempat tujuan sebelum turun dari bis. Simak baik-baik ya! Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfia Salsabila Aziz. Teman-teman bisa memanggil saya Via. Kalau mau yang lebih akrab lagi, panggil aja Lute. Di sini saya sebagai pemandu wisata saudara sekalian dalam perjalanan wisata Batu One Day Tour. Tetapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kru yang lain. Yang ada di sebelah kiri kita ini ada Mbak Rara sebagai tour leader kita. Say hi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kayaknya belum afdol juga nih kalau kita belum berkenalan dengan driver yang akan membawa kita berkeliling kota Batu. Ya, di sebelah kanan kita ada Bapak Abdul Aziz. Bisa say hi semuanya sama Hai Pak Aziz. semua. Iya, beliau ini sudah handal banget dalam mengemudikan bis. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi ya. Tidak lupa yang selalu berada di sebelah Pak Aziz ada Ibu Mary sebagai kusupir kita. Pertama-tama silahkan dicek terlebih dahulu barang bawaannya karena kita akan melakukan perjalanan yang cukup panjang, sehingga apabila ada yang tertinggal takutnya nanti kita tidak bisa kembali untuk mengambilnya. Karena kemungkinan besar kita baru menyelesaikan perjalanan ini dan kembali ke hotel saat malam hari. Jadi saya akan memberikan waktu untuk kembali ke kamar apabila ada yang tertinggal. 5 menit cukup ya? Baik, saya tunggu 5 menit, setelah itu langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Waktu sudah 5 menit tepat, saya minta untuk melihat teman di bangku sebelahnya. Apakah sudah lengkap atau ada yang masih belum kembali? Ya, sudah lengkap ya. Selanjutnya kita akan langsung berangkat menuju destinasi pertama kita di Batu. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk keselamatan perjalanan kita hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik Pak Aziz, bisa sambil jalan saja. Saya ucapkan kembali selamat datang semuanya di kota Batu. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, ada yang sudah tahu belum sih sama sejarah panjang kota Batu ini? Wah, sepertinya teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Kota Batu ini terkenal sebagai salah satu kota terfavorit di Malang. Jadi banyak wisatawan yang ketika berkunjung ke Malang, mereka khususkan datang ke kota Batu ini. Seperti teman-teman sekalian ini ya, benar apa enggak? Salah ya teman-teman, kota Batu ini awalnya menjadi salah satu kota di Kabupaten Malang. Tetapi pada 2001 sudah resmi terpisah dari Kabupaten Malang dan mendapatkan julukan Kota Wisata Batu. Jadi sudah terpisah dengan Kabupaten Malang ya, ini sudah bukan termasuk Malang. Di kota ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat menarik, mulai dari wisata alam, wisata air terjun, dan wisata buatan. Seperti salah satu destinasi wisata yang akan kita datangkan yaitu Kusuma Agrowisata yang termasuk wisata buatan dengan pemanfaatan wisata alam. Karena perjalanan yang akan kita tempuh selama 45 menit, apabila nanti ada yang merasa mual atau mabuk perjalanan, bisa langsung ke saya atau ke Mbak Rara di bagian depan. Nanti kita akan membantu teman-teman semua. Terima kasih.
Baik, mohon perhatian teman-teman semuanya. Kurang lebih 10 menit lagi kita sudah sampai di lokasi Kusuma Agrowisata. Jangan lupa dipersiapkan barang bawaannya yang akan dibawa turun, karena nanti lokasi tempat parkir dengan wisata cukup jauh. Sembari mempersiapkan barang bawaan, saya akan jelaskan sedikit mengenai rundown selama di sini. Jadi, Kusuma Agrowisata ini memang terkenal dengan wisata petik buah. Dan memang yang paling terkenal di sini itu petik buah apel. Nanti setelah turun dari bis, kita akan berkumpul terlebih dahulu di lobi untuk pemasangan tiket. Tiketnya sendiri kita memiliki tiket untuk pemetikan buah apel, jambu, dan jeruk. Jadi nanti ini kita tidak hanya ada satu lokasi ya. Dan juga untuk pemandunya ada pemandu lokal dari Kusuma Agrowisata. Jadi bukan saya ataupun Mbak Rara, tetapi teman-teman tenang saja, karena nanti saya dan Mbak Rara tetap berada di barisan teman-teman. Jadi kalau ada yang perlu apa-apa bisa langsung ke saya atau ke Mbak Rara saja. Untuk wisata petik apel akan memakan waktu biasanya 1,5 jam. Setelah itu saya akan memberikan waktu 30 menit untuk teman-teman bebas mau kemana saja, atau mungkin mau makan atau mau keliling-keliling, itu terserah. Dan kita akan berkumpul kembali di lobi setelah 2 jam ya. Jadi saya ingatkan lagi, setelah 2 jam kita akan kembali ke bus dan melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mengecek barang bawaannya masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggal bahkan hilang. Dan pastikan jangan sampai ada yang terpisah ya. Ini kan teman-teman sudah pakai baju warna oranye nih, jadi langsung kelihatan nanti kalau misalnya ada yang terpencar. Apabila nanti ada yang terpisah, bisa langsung saja menghubungi saya atau Mbak Rara, karena HP saya insya Allah on terus. Dan diperhatikan teman-teman baterainya, karena nanti kalau sudah habis lalu kalian membutuhkan sesuatu akan susah untuk dihubungi ya. Baik, mohon hati-hati ketika hendak turun dari bis, karena tadi saya lihat jarak antara tangganya cukup jauh ya. Untuk pintunya kita akan buka bagian depan dan belakang. Bisa tolong dibuka Mbak? Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa kita akan berkumpul di lobi terlebih dahulu untuk pemasangan tiket. Terima kasih.